Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran materi kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo ketuanya siapkan. Alan. Duduk siap. Kepada ibu guru, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa mulai. Ya, pagi juga anak-anak ibu. Nah, baik. Pada pertemuan kali ini, ibu akan mengenalkan kepada anak-anak ibu semua tentang P5 ya. P5 yang ibu ambil dengan berjudul tema gaya hidup berkelanjutan ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, ada yang tahu apa itu P5? Ada yang tahu apa itu P5? Ada yang tahu apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, itu dia. P5 itu. Nah, pada kesempatan kali ini yang ibu ambil temanya adalah, ada nampak? Nah, ini dia. Gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu adalah tema yang ibu ambil. Nah, topiknya pengelolaan sampah berbasis komunitas. Ya, seperti apa itu sampahnya? Seperti yang ada di depan anak-anak ibu semuanya. Apa itu yang ada di depan anak ibu semuanya? Ada botol bekas. Nah, kalau botol bekas itu biasanya kalian apakan? Biasanya kalian buang atau kalian pergunakan? Pergunakan. Yang lain buang, ya kan? Ada yang dibuang, ada juga yang dipergunakan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempergunakan botol minuman itu, botol bekas ini tanpa harus dibuang.
Jadi kita menyulapnya, ya, menyulapnya menjadi apa nanti? Kita akan membuatnya menjadi tempat pensil, ya. Kita gunakan botol bekas ini, kita gunakan menjadi sebuah karya, sebuah proyek yang akan dipergunakan ketika kamu nanti di rumah belajar. Umpamanya ada mejamu di rumah atau di kamar ada meja. Letakkanlah aqua botol ini yang sudah dijadikan rangkaian proyek yang bisa dipergunakan seperti letakkan pensil, letakkan penanya di dalam botol tersebut. Paham anak ibu? Nah, silakan sebelumnya ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu video pembelajaran tentang P5 ini. Siap anak ibu? Siap, Bu. Oke, silakan ditonton terlebih dahulu ya. Udah nampak? Pembelajaran tadi, anak-anak ibu mendengar apa tadi? Ada sampah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, Organik. anorganik dan organik. Nah, anorganik katanya contohnya apa tadi? Bekas buah-buahan, ya, buah-buahan. Apa lagi? Sayur-sayuran. Nah, itu ya organik. Nah, kalau yang organik, botol bekas seperti yang ada di depan anak-anak itu seperti botol bekas, apa lagi? Aqua, apa lagi? Plastik. Apa? Plastik. Plastik. Oh iya, botol-botolnya botol ya. Apa lagi? Yang lain seperti kardus, ya kan? Kardus bisa juga. Banyak macam organik sampah yang bisa didaur ulang. Anorganik juga bisa didaur ulang. Kalau buah-buahan ini busuk menjadi sampah, menjadi busuk, bisa jadi pupuk untuk tanaman. Kalau organik bisa jadi bahan keterampilan, menjadi indah ya. Nah, jadi pertanyaannya, semuanya ini apa gunanya? Apa manfaat kita mengolah sampah?
supaya rapi, ya kan? Nah, kalau kita daur ulang, contohnya sampah ini kan berserakan ini botol-botol minuman, berserakan kita ambil, indahkah dia? Hasilnya indah kan? Nah itu dia, makanya kita mengolah sampah itu sebaik mungkin. Nah sekarang kita akan mendaur ulang botol minuman atau botol bekas yang ada di hadapan anak-anak ibu semua. Yang sudah ada, nah ini dia, sudah ada botolnya, sudah ada kertasnya. Paham? Paham. Nah baik, kalau sudah paham, Ibu Sudani, hari ini pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Ini Pak, saya ingin menyampaikan mewawancarai berdiskusi tentang tugas PPG PAI saya tentang P5, yaitu saya ambil temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan proyek profilnya saya ambil mempraktikkan dan mengembangkan kesadaran gaya hidup ramah. Nah, di sini saya sudah mengenalkan P5 ini kepada murid dan rekan guru. Dan saya di sini juga ingin mengingatkan juga kepada Bapak bahwasanya pilihan itu adalah penguatan profil Pancasila. Nah, di sini kemarin saya sudah mengenalkan tentang botol bekas atau botol minuman yang bisa dibuat menjadi atau dibuat tempat pensil dan pena. Nah, jadi menurut Bapak apakah tema yang saya ambil ini sudah pas atau masih ada yang ingin ditambahkan lagi? Terima kasih atas kesempatannya diskusi saya pada kesempatan ini. Jadi Bu Putri mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengelolaan sampah berbasis komunitas. Itu saya rasa itu sudah bagus sekali Bu Putri, dan Bu Putri bilang tadi sudah berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Nah sekarang kalau saya lihat temanya bagus, temanya tentang mengelola sampah ya, yang mana itu juga masalah kita di sekolah ini bagaimana cara menangani sampah di sekolah kita. Jadi Bu Putri sudah melaksanakannya dengan bagus, mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila tema P5 yang akan diangkat di kelas berapa Bu Putri? Di kelas 4. Di kelas 4. Nah ini karena Ibu Putri sudah berkolaborasi dengan guru kelas lain, saya mendukung dan Ibu Putri juga harus juga berkolaborasi mungkin lebih intens lagi dengan guru kelasnya kan, seperti itu. Ini seperti itu tanggapan saya. Terima kasih tanggapan dan saran dari Bapak. Semoga nanti kegiatan P5 ini berjalan dengan baik dan sukses dan bisa untuk melengkapi tugas PPG saya. Dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan kegiatan P5 ini juga akan dilaksanakan di kelas 4 yang saya pilih. Soalnya mulai dari awal saya PPG saya ambil di kelas 4.
Semoga lancar Ibu Putri saat tugasnya atau PG-nya, dan semoga lancar juga tema P5-nya di kelas 4. Nanti jika ada butuh bantuan, Putri boleh menghubungi saya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Putri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah. Selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan kemuliaan ini. Selawat beraturan salam tak lupa kata lupanya kita saling diberikan ya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 11 Bahagia Dalam Minggu, dan yang sama-sama kita sayangi anak-anak kami dan guru-guru yang berbahagia yang sempat hadir di ruangan ini. Baiklah, Bapak Dimas, tidak awal saya berpanjang, adapun maksud dan tujuan saya dalam mengumpulkan ibu-ibu di ruangan yang berbahagia ini, Bapak Ibu semuanya, adalah dengan tujuan pengenalan P5 sebagai tugas atau pelengkap tugas PPG saya, yaitu PPG PAI kelas 2 LDK tinggi, dan yang saya angkat temanya sebagai judul dalam P5 ini adalah gaya hidup berkelanjutan, dan proyeknya yaitu pengelolaan sampah berbasis komunitas dan melakukan serta mengembangkan kesadaran gaya hidup ramah lingkungan. Dan itu menurut pendapat saya sebagai guru materi PAI, bahwasanya proyek profil Pancasila ini harus dilaksanakan di sekolah kita, terutama di kelas kita masing-masing, dan mengangkat tema yang seperti gaya hidup berkelanjutan. Dan bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian, tema ini setuju kita angkat menjadi tema kelima ya. Setuju. Dan kalau bisa kita bekerja sama dalam melakukan atau mengerjakan serta mempraktekkan kelima ini di kelas masing-masing. Dan yang saya ambil kelasnya khusus yaitu kelas 4, karena mulai dari awal saya ambil kelas 4 mulai dari modul ajar sampai PTK dan P5 saya ambil di kelas 4, dan alhamdulillah saya sudah mengenalkan juga tentang P5 ini di kelas 4. Bahwasanya P5 ini kita mengerjakannya bersama-sama baik guru maupun murid. Nah, pada waktu itu saya juga sudah mengumpulkan murid mengenalkan P5 yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan ini. Saya ambil dari sampah atau botol bekas, botol minuman, dan saya rakit sebagai kotak pensil. Nah, itu yang saya kenalkan dengan murid, bahwasannya sampah itu bisa didaur ulang dan juga bisa diurai. Dan pengenalan sampah dan macam sampah seperti sampah organik dan sampah anorganik. Sampah plastik. Iya. Botol. Dari botol bekas atau minuman dibuat menjadi sebuah tempat pensil atau pena. Hanya tempat pensil pena aja, atau bisa dijadikan yang lain. Bisa juga tergantung nanti kesepakatan. Yang lain kira-kira seperti bulan
Dia sampai kalau dia disampaikan dari Sang atau berlakuan dari plastik dari bungkus solid. dari Bapak Osam atau olahraga bagaimana Pak? Alhamdulillah diterima salam dan pendapatnya dari Bapak Ibu semua. Semoga pelaksanaan P5 ini nanti berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan tugas ini bisa melengkapi tugas-tugas yang saya kerjakan nanti di PPG dan bisa melengkapinya di P5 yaitu PPL saya yaitu PPL 2, PPL 1 sama PPL 6 dan terdapat dari tugas dari modul ajar saya. Semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini dapat berbahagia dan menghasilkan manfaat yang banyak, dan saya ucapkan terima kasih. Salam dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pak. Nah, hari ini kita akan belajar membuat prakarya dari botol bekas ya. Jadi, Bapak sekarang berkolaborasi dengan Ibu Putri. Nah, jadi Bapak sekarang berkolaborasi dengan Ibu Putri untuk sama-sama kita membuat prakarya nantinya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum memulai kegiatan kita berdoa dulu. Nah, ketuanya tolong siapkan Khalid berdoa. Yuk, siap. Pada tubuh mata sabrak dua mulai. Saya sudah berdoa. Sekarang Bapak absen dulu ya. Hadir semuanya.
Siapa? Satu orang. Nah, jadi dia. Siapa? Mungkin sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya, dan bisa kembali belajar di sekolah seperti biasanya. Nah, sekarang kita mulai lagi kegiatan kita semua. Jadi sebelum itu kita coba dulu apa? Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Oke, nah sekarang kita sudah siap untuk belajar, kita sudah berdoa. Nah sekarang seperti yang Bapak bilang tadi, kita akan belajar mengolah barang bekas supaya dapat menjaga lingkungan kita. Kita dapat menjaga lingkungan kita tetap bersih, tetap sehat. Jadi di sini seperti Bapak bilang tadi, Bapak dibantu oleh Ibu Putri untuk kita membuat prakarya. Nah, mengolah sampah bekas. Tujuannya agar anak Bapak semuanya bisa mengolah sampah barang bekas menjadi barang yang bermanfaat untuk kita. Ya, agar tujuannya lagi yang lain supaya lingkungan kita tetap sehat, tetap bersih. Nah, siap semuanya? Siap. Nah, nanti Bapak akan dibantu oleh Ibu Putri menerangkan bagaimana cara membuatnya, apa yang mau kita bikin, apa yang mau kita kerjakan dalam mengolah barang bekas. Nah, sekarang kita minta dulu untuk Ibu Putri menjelaskan apa yang mau kita kerjakan hari ini. Nah, tolong Bapak semuanya diperhatikan Ibu Putri dengan baik. Silakan Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang P5 ya. Apa itu P5, ada yang tahu? Apa? Ya, tentang proyek katanya. Apa lagi, ada yang tahu? Proyek Pancasila. Apa lagi? Nah, ini P5 ini memang tujuannya adalah proyek yang akan menghasilkan sebuah karya. Ada yang hafal lagu Dimensi Pelajar Pancasila? Hah? Ayo, sama-sama kita nyanyikan dulu lagu Dimensi Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, tapi bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Nah, itu dia lagu Dimensi Pelajar Pancasila. Di sana kan ada letaknya di situ, kita berakhlak mulia, katanya kan, beriman dan bertakwa. Nah, di samping kita beriman dan bertakwa, kita juga diwajibkan untuk bergotong royong. Apalagi berkebinekaan global. Paham itu apa berkebinekaan global? Nah, berkebinekaan global itu adalah kita bersama-sama bersatu meskipun kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, kita tetap bersama dan bersatu. Itu namanya berkebinekaan global. Dan yang terakhir apa? Bernalar kritis. Nah, disinilah letaknya kita akan menjalankan nanti proyek itu. Kita bernalar kritis untuk
menciptakan sesuatu hal yang perlu dan penting meskipun tidak perlu. Contohnya seperti dari botol bekas ini, sampah ini, kita ambil sampah yang berdebaran itu kan daripada berserakan, kotor, bagus nggak dilihat? Iya. Nah, kita ambil sampah seperti ini, botol seperti ini, kita cuci, ini kan kotor ini, kita cuci bersih, kita bersihkan, nah kita hiasi dia, nanti menjadi seperti sebotol tempat pensil pena yang indah. Nah, itulah tugas kita nanti sebagai pelajar Pancasila. Nah, kita ini adalah sebagai pelajar Pancasila ya. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan sekolah kita dengan mengambil botol-botol sampah, memilah-milahnya. Nah, ada yang tahu anak-anak ibu berapa macam sampah yang ada di sekitar kita? Dua macam. Yang pertama Plastik organik, satu lagi anorganik. Nah, anorganik itu sampah apa? sayuran, sampah Organik buah-buahan. Anorganik plastik seperti botol. Organik bisa didaur ulang atau diurai. Ya, contohnya buah-buahan, ya kan? Membusuk dia. Jangan dibuang, tetapi dibuat kemana? Ke pot bunga kita supaya jadi buku. Apalagi contohnya sayuran. Contohnya ibu kamu nanti di rumah potong sayur, dia kan ada kan sisa-sisa potongan sayur, jangan dibuang, biarkan dia dulu terurai, dan setelah terurai baru jadikan buku. Paham ibu? Nah, yang kedua tadi apa? Organik. Nah, organik ini dia ya. Organik ini semacam plastik. Yang lain apa lagi? Yang bisa kita urai, bisa kita daur ulang, apa lagi? Kardus. Apa lagi? Yang kelompok ini apa? Semacam apa? Itu dalam makan mie gelas itu kan berserakan dulu. Nah, nanti kita ambil, kita kumpulkan, nanti kita urai lagi, kita daur ulang. Nah, kita daur ulang menjadi botol bekas itu menjadi tempat pensil. Kalau kita hiasi nanti ini, kita lapisi dengan kertas kado. Nah, kita bersihkan dulu terlebih dahulu, pasti akan indah. Paham ibu? Selesai pembuatan P5 dari botol bekas atau botol minuman yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak ibu kelas 4. Nah, lanjut sekarang refleksi dan penyampaian hasil presentasi dari karya masing-masing ya. Silakan kelompok 1 Yuni dan Rani, silakan ke depan presentasikan.
Oke, siap-siap kelompok 2 ya. Nah, bagaimana hasil dari karyanya, proyeknya? Terbuat dari apa? Dari botol bekas. Dari botol bekas. Terus? Yang ketawa. Terus? Apa lagi bahan-bahannya? Dari kertas ada Bagaimana perasaannya setelah membuat botol bekas itu menjadi sebuah kotak pensil atau tempat pensil pena? Bagaimana perasaannya? Senang. Ya, baik. Silakan dulu. Lanjut kelompok 2. Ayo presentasikan hasil dari proyeknya tadi. Bagaimana? Terbuat dari apa? Terbuat dari botol bekas. Lalu apa lagi? Kertas kado. Gunting. Apa lagi? Lem. Lakban. Bagaimana perasaannya setelah sebuah botol bekas menjadi cantik dan indah jadinya? Bagaimana perasaannya? Nah, apakah dalam kedepannya nanti akan dibuang botolnya atau disimpan? Simpan. tidak dulu. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Semangat ya, Ibu. Tepuk semangat kita dulu ya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Setelah kita membuat P5 tadi, perasaan anak-anak ibu merasa senang, bangga bisa membuat sebuah botol bekas menjadi tempat pensil pena. Nah, nanti akan dipergunakan di sekolah ataupun di meja belajarnya di rumah. Nanti pada suatu saat nanti kalau misalnya ada botol bekas atau botol minum, apakah anak ibu membuangnya atau bagaimana? Apakah dibuang ke tong sampah atau dipergunakan? Nah, jadi ini termasuk sampah apa tadi? Ada 2 macam sampah. Termasuk sampah apa? Sampah apa? Sampah organik. Kalau sampah anorganik apa tadi? Buah-buahan, sayur-sayuran. Itu umpamanya ada ibu kamu kan membersihkan sayur-sayuran, kan ada bekas-bekasnya. Apa bekas-bekasnya itu diurai menjadi pupuk tanaman atau pohon bunga di taman kita. Umpamanya ada sayur-sayur, bekas sayur itu jangan dibuang, tapi langsung dibuat di sekitaran pot bunga. Supaya apa? Supaya bunganya jadi subur. Nah, yang organik tadi botol bekas. Inilah hasilnya. Bagaimana hasilnya nampaknya? Indah, cantik, rapi, bagus. Iya kan? Bagaimana Alan? Setuju dengan yang ibu bilang? Yuni? Setuju. Alhamdulillah. Indah dia, rapi, cantik, bagus. Itulah hasilnya. Inilah hasil karya kelas M. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Nah, baik. Setelah kita membuat keterampilan ini, membuat P5 ini, alangkah baiknya nanti kita sering lakukan ini ya. Jangan sampah itu dibuang sembarangan. Kalau perlu dibersihkan sampah di sekitar rumah kita, sekolah kita, biar indah nampaknya. Ya atau tidak? Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak. Paham tentang pembelajaran P5 ini? Paham, Bu. Oke, baik. Sampai di sini pembelajaran kita pada sore hari ini. Salah dan janggal, mohon maaf. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
Ibu bagaimana kabarnya? Baik juga Pak. Di sini kemarin kan sudah dilaksanakan pengenalan konseptual dan aksi terhadap kegiatan P5 di kelas 4. Ya. Nah, sekarang saya ingin meminta refleksi dan tindak lanjut terhadap kegiatan P5 di sekolah kita. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan P5 yang ada di sekolah kita ini, khususnya kelas 4 yang sudah dipraktekkan kemarin, Pak? Iya, terima kasih Bu Putri. Jadi sekarang ini kita berada pada tahap refleksi ya. Jadi tanggapan saya mengenai kegiatan yang dilaksanakan di kelas 4 mengenai P5 yang mana tentang mengolah barang bekas ya. Nah, sana saya lihat programnya bagus sekali dan anak-anak saya lihat di situ juga antusias dalam melaksanakan kegiatannya, dan dampaknya saya lihat di sana juga berdampak pada lingkungan kelas kita, sekolah kita, terutama lingkungannya sudah terbebas atau bersih dari sampah-sampah bekas gitu, dan isinya atau dampaknya yang lain juga terdapat pada hasil dari kegiatan P5 itu. Anak-anak dapat menghasilkan berbagai macam karya yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan seperti kotak pensil dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Berarti peserta didik antusias ya Pak dalam mengikuti P5 ini. Dan saya juga kemarin secara langsung sudah melihat bahwasanya murid tersebut juga antusias terhadap pelaksanaan P5 ini, khususnya di kelas 4 yang mereka buat yaitu dari botol bekas menjadi tempat pensil, sehingga sampah-sampah di sekitar sekolah kita pun jadi berkurang karena telah memilah sampah mana yang organik dan anorganik. Dan bagaimana tindak lanjutnya harus kita laksanakan dalam pelaksanaan kegiatan ini menurut Bapak? Iya, betul. Mengenai tindak lanjutnya ke depan yang pasti kegiatan ini sudah terlihat bagaimana dampak baiknya pada sekolah kita, pada anak-anak. Saya berharap tindak lanjutnya tentunya kegiatan ini tetap dilanjutkan ke depannya, dan saya juga berharap Ibu Putri juga berkolaborasi dengan kelas-kelas lain untuk melaksanakan tindakan ini ke depannya di kelas lain juga, kalau bisa dikerjakan di kelas lain. Dan mungkin ke depannya juga ini saya harapkan juga memotivasi guru-guru yang lain untuk melaksanakan kegiatan P5 yang lain di kelasnya masing-masing. Juga saya berharap ini juga dapat meningkatkan kreativitas guru-guru yang lain untuk menghasilkan kegiatan P5 yang serupa atau yang lain yang bermanfaat untuk sekolah kita, khususnya tentunya bermanfaat untuk murid, seperti itu. Oke Pak, berarti kita juga saya sebagai guru agama juga harus berkolaborasi dengan guru kelas lain dalam kegiatan P5 ini supaya P5 ini terlaksana dengan baik dan terlaksana hingga berlanjut, tidak hanya di sini saja, tetapi untuk kedepannya bisa terlaksana dengan baik, dan semoga tidak ada kendala dan hambatan nanti ya Pak, kita akan melaksanakan P5 ini sampai P5 ini juga terlaksana dengan baik. Demikian Pak hasil kita refleksi dan tindak lanjut pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak. Semoga kegiatan P5 ini terlaksana dengan baik. Sama-sama Ibu Putri, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kemarin kan kita sudah melaksanakan P5 ya Bu. Nah, di sini untuk refleksi dan tindak lanjut akan kita laksanakan.
sesuai dengan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu terhadap kegiatan P5 yang kita adakan di sekolah kita ini? Tanggapan saya sebagai guru kelas 3 yaitu sangat baik dan sangat senang melihat antusias peserta didik terhadap pembuatan dan pelaksanaan P5 tersebut di sekolah kita ini. Karena dengan P5 tersebut lingkungan sekolah kita menjadi bersih dan indah dari sampah yang berserakan. Dan juga dengan P5 peserta didik juga menghasilkan karya yang menarik dan bermanfaat. Berarti peserta didik ikut antusias ya dalam melaksanakan P5 ini, khususnya di kelas 3. Misalnya apa yang dibuat di dalam kelas 3? Misalnya salah satunya kotak pensil, celengan, atau mobil-mobilan, rumah dari kardus. Kemarin saya juga sudah membuat videonya juga aksi di kelas 4 ya. Di sana juga antusias juga anak tersebut dalam melaksanakan P5 tersebut, dari botol bekas menjadi tempat pensil. Nah, yang kedua Bu, tindak lanjut yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan P5 ini apa? Kalau menurut saya Bu, tindak lanjut dari refleksi ini yaitu kita sebagai guru memberikan motivasi dan dukungan terhadap karya siswa kita, walaupun dari botol bekas, dari barang bekas, atau dari barang-barang yang lainnya yang berbentuk bekas, yang dijadikan untuk menjadi kotak pensil atau celengan. Semoga kegiatan P5 ini berlanjut dan terlaksana secara baik. Mudah-mudahan kegiatan P5 kita ini terlaksana dengan baik sampai nanti ya. Tidak ada tidak memang ya, kita harus melaksanakan dengan baik di kelas masing-masing maupun di sekolah. Semoga nanti tidak ada hambatan dan kendala. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya dalam refleksi dan tindak lanjut P5 ini. Semoga kedepannya kita dapat melaksanakan tugas kita dalam P5 ini dengan baik ya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.